Halo semua, kembali di channel programmer drag and drop. Ya, malam ini malam tahun baru ya. Hari ini tanggal 1 2021. Jadi mudah-mudahan teman-teman di tahun ini juga bisa menjadi lebih baik. Project, kerjaan, belajarnya lebih mudah, lebih dilancarkan, rezekinya juga lebih dilancarkan. Kemarin kita sempat ngadat-ngadat ya, jarang upload dan lain sebagainya karena memang sibuk dan banyak kerjaan menjelang akhir tahun biasa. Kali ini kita akan bikin tutorial tentang ini, ada dari Kuruma channel. Bang minta tutorial buat image carousel seperti Tokopedia. Tokopedia seperti apa tuh? Kita cek ya. Tokopedia. Oh, ini mungkin ya. Oke, kita bikin image seperti ini, carousel ya. Nah, teman-teman kalau sudah pakai Elementor Pro, itu ya, itu sebetulnya sudah ada. Rata-rata carousel itu bisa dipakai sebagai satu buat portofolio, kedua untuk slide gitu ya. Ketiga, memang kita bikin image carousel yang singkat atau yang menarik gitu ya. Itu bisa. Contoh ini contoh punya Elementor ya. Ini dia pakai image carousel juga. Nah, untuk bikin slide itu juga saya sarankan pakai image carousel. Kenapa? Karena kalau pakai slide biasa itu customize-nya lumayan. Contoh begini. Kita ambil slide ya. Oke, sorry. Kita ambil slide punya Elementor misalkan. Mana ya? Slide. Elementor Pro slide. Sebentar. Nah, ini dia slide ya. Nah, ketika kita bikin slide semacam ini customize-nya kan lumayan. Nah, ya seperti biasa customize untuk slide ya. Jangan lupa layoutnya kita buat full width, kemudian no gap. Nanti tingginya teman-teman bisa sesuaikan. Tingginya tuh bisa disesuaikan. Nah, ini customize-nya lumayan nih. Kecuali kalau teman-teman memang bikinnya itu apa namanya pakai bikinnya itu pakainya sebentar, saya masukin gambar dulu. Nah, seperti ini kan ada tulisannya. Tulisan bisa teman-teman atur kanan kiri, memang bisa. Nah, tapi untuk customize di mobile, di desktop itu butuh agak susah lah kalau menurut saya ya. Atau kalau teman-teman pengen sesuaikan di mobilenya. Kenapa? Karena ini menyesuaikan layar dia. Jadi untuk customize ukuran gambarnya itu sulit. Kalau misalnya desktop teman-teman kurang besar, ukuran lebih kecil, itu perubahannya terasa gitu. Nah, makanya saya menganjurkan kalau teman-teman pengen bikin slide, paling gampang itu pakai image carousel aja. Ini lebih gampang dan isi linknya lebih mudah. Kalau ini kan teman-teman masukin ke linknya agak sulit ya. Mau di sebelah mana gitu kan? Kecuali kalau konten ini kan ada. Nah, di sini misalnya ini bisa sih gitu kan. Nggak ada masalah juga. Nah, ini teman-teman bisa sesuaikan kanan, kiri, ya kan? Di tengah ya. Ini bisa disesuaikan. Nah, tapi kalau teman-teman pakai image carousel itu lebih asik. Contoh gini, saya kasih space di sini ya. Oke, saya kasih space, saya buat image carousel sekarang. Ada di sini logonya. Mana tadi? Bentuknya. Nah, slide. Ini image carousel. Nah, kalau ini teman-teman customize-nya lebih enak. Ya, ini untuk image carouselnya. Tapi kalau misalnya image carousel ini kan kita buatnya itu ya, misalnya 4 gambar gitu. Oke, kita masukkan secara langsung. Jadi ya, ini ukurannya kita buat besar. Defaultnya kita bikin 1 aja. Striknya kita bikin yes. Oke, nah ini jadi besar ya, kayak gini kan. Jadi menyesuaikan layar. Nah, ini kalau image carousel. Tapi kalau teman-teman pengen bikin slide, itu teman-teman pakai media.
namanya media. Ini image, teman-teman ambil media nih, media carousel. Klik seperti ini. Oke, gambar 1 teman-teman isi gambar A. Oke ya, gambar 2 teman-teman isi gambar B misalnya. Oke, seperti ini. Oke, gambar 3 teman-teman isi juga dengan gambar yang lain lah. Kita cari gambar yang beda ya. Yang landscape misalnya kayak gini. Oke, ini kita hapus. Nah, oke, kita jadikan slide ya sekarang ya. Caranya gimana? Ini ada slideshow. Dia begini layoutnya. Ada juga yang lain. Nah, seperti ini. Ini kalau ini bisa digeser. Ya, digeser gini. Nah, kalau carousel itu lebih oke. Kenapa? Karena satu, kita bisa defaultnya 1 misalnya. Scrollnya kita bikin 1 juga. Ini kita layoutnya kita buat full width. Gapnya kita buat no gap. Height-nya kita sesuaikan dengan gambar aja. Klik. Height-nya itu teman-teman atur di sini nih. Nah, oke ya. Ini langsung bisa dikasih link teman-teman. Custom URL. Custom URL. Jadi kalau gambar ini diklik, gitu ya. Ini udah bisa langsung lari kemana? Sesuai dengan halaman yang teman-teman inginkan. Nah, ini customize-nya lebih mudah. Contoh, ini kita buat tampilan desktopnya semacam ini, gitu ya. Kalau kita masuk ke tampilan mobile, nah kan begini, teman-teman penyesuaiannya lebih enak kalau pakai gambar, bisa diatur. Nah, tuh tingginya, height-nya ya tuh. Oke, cukup, anggaplah segini cukup. Cakep kan, mobilenya kayak gini. Nah, jadi itu pakai image carousel. Atau jika teman-teman misalnya pakai 2 row gitu ya. Oke, 2 row, misalnya saya buat lagi seperti ini, kasih space dulu. Saya buat 2 row. 2 kolom. Oke ya. Kolom pertama saya isi dengan teks. Yang kedua saya isi dengan satu judul, satu teks gitu ya. Saya buat di tengah semacam ini. Nah, yang di sini teman-teman bisa masukkan media carouselnya. Oke, kita tarik media carouselnya. Media carousel, tarik di sini. Oke, gambarnya jangan banyak, 2 aja. Karena contoh aja kan. Oke, kita cari gambar yang ngejreng. Anggaplah ini, kuning. Satu lagi kita ambil yang gambar yang mana ya? Sebentar, cari. Oke, yang ini dia. Tek. Nah, ini udah jadi ya. Oke. Nah, 1 ini teman-teman tetap slide ya. Ini slide ya. Efeknya slide. Kedua, teman-teman munculkan hanya 1. Ini defaultnya juga 1. Oke. Besar kecilnya teman-teman bisa atur di sini. Shift semacam ini. Ini dotnya teman-teman bisa masukin. Navigasinya ini taruh di inset aja. Oke. Clear ya. Setelah itu misalnya border radiusnya teman-teman atur. Nah, semacam ini. Jadi kan, oke. Kemudian ini height-nya teman-teman atur nih row-nya. Tak. Oke, jadi nah, ini coba kita kasih background. Backgroundnya kita kasih warna apa ya? Kuning. Oke, contoh aja. Nah, misalnya kayak gini. Bagus kan? Jadi sebelah kiri dia slide ya. Sebelah kanan dia tulisan. Biasanya sering ditaruh di hero di situ. Nah, ini bisa disesuaikan, Kayak gitu ya. Nah, ini image carousel. Atau gini, teman-teman pengen bikin kayak punyanya Elementor. Dia bisa gerak. Nah, tinggal gini aja kita ambil coba ya. Kita save as gambarnya. Ini save as gambarnya juga. Oke. Kita save as gambarnya. Kita bikin lagi. Mana tadi percontohan kita? Ini ya. Kita bikin lagi bawahnya. Oke, kita kasih space. Kita buat 3 kolom semacam ini. Oke ya. Ini kita copy aja. Kita pastekan di sini. Paste.
Oke, jadi ya. Nah, kita buat kayak gini. Set. Oke. Nah, ini height-nya teman-teman bisa atur nanti sesuai kebutuhan. Width-nya juga teman-teman bisa atur sesuai kebutuhan. Tuh. Bisa full, bisa enggak kan gitu ya. Kita nolin aja. Nah, untuk semacam ini kita coba masukkan gambar di sini. Oke. Gambar itu kita isi dengan tadi yang baru. Nah, kita isi gambarnya mana ya? Oke, ini dulu. Tek. Oke. Kita buat dia di tengah. Oke, kayak gini ya. Ukurannya teman-teman bisa besarkan. Oke, kita besar tuh. Misalnya segini. Kita copy, kita paste di sini. Kita ganti gambarnya dengan gambar yang kedua. Oke. Nah, semacam ini. Ini gambarnya nggak pas. Kita cari gambar yang lain. Itu kita hapus saja. Kita buat baru. Oke, kita cari medianya. Media, sip, masuk. Kita taruh dia di tengah juga. Nah, kita bikin dua aja. Gambar pertama kita masukkan gambar apa ya? Oke, gambar ini lagi aja deh. Gambar ini. Yang kedua, gambarnya juga kita masukkan gambar yang hampir sama. Mana nih? Oke, inilah set 2. Nah, ini teman-teman ganti, efeknya ganti. Oke, height-nya teman-teman bisa atur semacam ini. Kemudian navigasinya teman-teman bisa masukkan inside tag kayak gitu ya. Nah, raw-nya ini teman-teman hilangin aja. Caranya dibuat transparan. Barulah ini teman-teman bisa geser dia. Sorry. Teman-teman ini bisa geser. Ini teman-teman bisa geser kolomnya. Gimana nih? Sebentar. Harusnya gambarnya nih yang digeser. Sebentar. Gambar ini bisa kita geser harusnya. Nggak mau dia. Kalau nggak mau berarti kita bikin pakai breakout aja. Jadi ini kita geser untuk nutupin sebelahnya gitu loh. Kita geser nutupin sebelahnya, harusnya mau dia. Itu nggak mau. Tuh nggak mau. Nggak mau. Ya nggak apa-apa lah. Kalau nggak mau nggak apa-apa. Intinya kayak gitu ya. Jadi bisa juga dibikin kayak gini. Nah, jadi nanti ditumpuk aja. Cara numpuknya sih sebetulnya kalau nggak mau panjang videonya bisa aja langsung. Cuman harus dibuat breakout. Di video kita sebelumnya ada sih breakout. Jadi nanti dia posisi ada di atas seperti ini. Kegeser ke kanan gitu ya. Harusnya sih nggak isu lah. Kalau kita pengen bikin seperti itu tuh nggak isu lah. Itu bisa geser ke kanan ke kiri itu nggak isu. Jadi bisa disesuaikan. Kalau ini kan dia mentok kanan kirinya. Nah, ini bisa disesuaikan sebetulnya sama teman-teman sendiri nanti pakai breakout. Nah, ini image carousel. Atau kalau teman-teman pengen bikin tampilan mobile, ya kan? Contohnya tampilan Android ya, pakai WordPress, tampilan iOS pakai WordPress. Nah, itu juga bisa pakai image carousel. Apalagi kalau teman-teman mau bikin semacam ini. Nah, kalau semacam ini sih gampang lah ya kan. Kita ketemu kan jadi di dalam gambar ini sudah terisi oleh link yang teman-teman tuju. Jadi bisa bikin seperti ini, bisa bikin kayak gini. Jadi tinggal di setting aja. Nah, kenapa kita nggak merekomendasikan untuk slide Elementor untuk digunakan di slide yang ini? Karena customize-nya agak ruwet ya. Kalau yang simple, yang hero itu cukup. Cuman mobilnya teman-teman menyesuaikannya susah. Maka saya itu cenderung menggunakan media carousel. Karena satu dia bisa di customize. Kemudian untuk mobile juga oke. Nah, bisa di customize lagi. Ini kan bisa di customize ulang semua mobilenya gitu. Jadi teman-teman bisa disesuaikan sebetulnya. Nah, itu sedikit tutorial tentang image carousel ya. Itu bisa dibuat slide, bisa dibuat feed, bisa juga dibuat kategori, macam-macam sih, macam-macam. Kalau ini mau kita tumpuk,
teman-teman ditumpuk ya, saya tumpuk ini. Nah, biar langsung. Teman-teman bisa pakai ini juga bisa. Width-nya teman-teman buat 100% atau inline, auto inline nggak masalah, atau full width 100% gitu. Kemudian ininya teman-teman bisa geser. Nah, geser ke kanan ke kiri. Biar dia kelihatan Z index-nya teman-teman kasih misalnya 100. Tek gitu ya. Kayak gini. Ini kita besarkan. Ini kita gedein dulu. Nah, ini kan misalnya kayak gini. Ini kita copy, ini kita paste stylenya. Teman-teman bisa pakai tuh. Oh, bisa kan? Tinggal digedein aja itunya, gambarnya. Gambarnya teman-teman bikinnya paling gede misalnya tuh, paling gede. Bebas ya, sesuai dengan kebutuhan. Ini teman-teman bisa tarik nih. Tuh, ini bisa ditarik. Pojoknya ini teman-teman besar kecilnya ini bisa ditarik. Itulah enaknya Elementor itu. Tuh, gede kan? Lebih besar. Ini bisa ditarik kan tuh. Ya kan? Kita copy aja, kita paste style di sini. Tuh, gede kan? Set. Oke. Oh, udah jadi deh. Sama kan? Nah, cuman bedanya kalau ini warnanya sudah oke. Udah jadi tuh. Coba dia lihat, ganti-ganti sendiri. Ini kecepatannya bisa kita atur. Ini kecepatannya kan pengaturan slide-nya kan lambat tuh. Kita buat aja 200 gitu kan. Coba lihat 200. Harusnya sih cepat ya, ya kan? Bagus ya. Ini media korosal. Jadi ada image korosal, ada media korosal. Kalau image korosal, teman-teman biasanya sering pakai itu buat list portofolio atau logo-logo kecil, itu paling enak sebenarnya. Contoh gini, logo-logo yang kecil ini kan media, ada lagi namanya image. Oke. Nah, ada image, ada media ya. Kalau image seperti ini, teman-teman bisa isi di sini. Contohnya teman-teman mau masukin logo perusahaan atau logo klien-klien gitu ya. Tahu saya ada logo nggak ya? Oh, ada nih. Nah, misalnya begini. Oke, anggaplah itu aja. Nah, kita masukin. Nah, seperti ini kan. Ini teman-teman bisa atur medium. Yang ditampilkan ada berapa. Tampilkan 3, scrollnya berapa gitu ya. Dan lain sebagainya. Macam-macam lah, kalau itu macam-macam. Itu kalau media. Kalau image. Kalau media, nah ini bebas. Teman-teman bisa bikin kayak gini-gini gitu kan. Misalnya warnanya kita ganti biar kontras misalnya. Kayak gini ya kan. Nah, ini bisa diatur nanti kebutuhannya. Gitu teman-teman semua. Ini untuk menjawab pertanyaan dari Mas Kurama Channel ya. Jadi ini untuk image korosal. Itu paling enak pakai media. Kalau image korosal kurang memuaskan untuk buat slide semacam Tokopedia. Nah, kayak gini. Ya kan? Tinggal backgroundnya teman-teman atur. Nah, kalau mau dinamik, background yang dinamis gini nanti saya kasih tutorialnya. Ini perlu CSS, tambahan CSS sehingga disesuaikan dengan gambar website, gambar halaman depan. Gambar, contohnya misalnya ini gambarnya abu-abu, gambar oranye, gambar ini disesuaikan backgroundnya, itu bisa juga pakai itu. Oke ya. Nah, ini gampang kan? Oke, cukup sekian. Terima kasih banyak atas waktunya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Yang mau belajar Elementor dan lain sebagainya silakan. Atau yang punya pertanyaan juga silakan tulis di kolom komentar. Jangan ragu-ragu, jangan malu bertanya, karena malu bertanya sesat di jalan, gitu ya. Tambah semangat, tahun baru mudah-mudahan teman-teman juga lebih berkah hidupnya, lebih manfaat umurnya. Baik, salam drag and drop dan sampai jumpa di video selanjutnya.